Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini, Sabtu tanggal 27 Juli 2024, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, kami dianugerahi hari yang baru untuk kami jalani. Sebelumnya ya Tuhan, kami mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan kami di hari ini. Karena itu mampukan kami, supaya kami mampu mengerti dengan benar-benar kebenaran firman Tuhan ini, dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jamahlah Yesus dan jadilah sembuh. Firman Tuhan diambil dari Markus 6 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh, walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kemanakah Yesus pergi memberitakan Injil? Ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung? Yang kedua, apa yang orang lakukan ketika berjumpa dengan Yesus? Orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh, walaupun jumbai jubahnya saja. Apa yang terjadi setelah orang menjamah jubah Yesus? Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat tidak hanya terjadi ketika Tuhan bertitah dan beraksi. Mujizat juga bisa terjadi karena usaha dan gerakan manusia untuk menjamah Tuhan. Seperti yang terjadi dalam kisah di Injil Markus hari ini. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini sebenarnya ungkapan kerendahan hati yang menganggap diri tak layak menyentuh Yesus secara langsung. Tapi jelas ini bukan soal jubah Tuhan sakti. Jubah hanya alat, sarana yang menghubungkan orang banyak pada Yesus. Dengan menyentuh jumbai jubahnya, mereka telah menyentuhnya. Mirip saat kita berusaha menemui Tuhan lewat doa, menjamah Tuhan dengan pujian dan ibadah. Semua itu adalah ungkapan iman kita kepadanya. Kesembuhan terjadi bukan karena jubah yang sakti atau seberapa banyak dan bagus atribut rohani yang kita miliki. Semua itu hanyalah benda material semata. Kesembuhan bisa terjadi karena pertama-tama Tuhan bersedia untuk keluar menemui kita. Selanjutnya, dibutuhkan sikap proaktif dari semua umat manusia untuk bergerak menghampiri Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaannya. Jadi hanya orang-orang yang mengenal Yesus yang akan bergegas menghampirinya. Hanya orang yang percaya kepadanya yang akan datang memohon kepadanya untuk sekedar menjamah jumbai jubahnya. Yang terjadi kemudian,
semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Karena itu mari kita menjamah dirinya, maka kita akan sembuh dari berbagai persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan cara bangkit dan berinisiatiflah untuk datang menjamah Yesus di dalam doamu, di dalam ibadahmu, di dalam penyembahanmu kepada Tuhan, di dalam puji-pujianmu kepada Tuhan. Dan mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman kita di gereja, dan setiap orang yang kita kenal, agar mereka mau datang menghampiri dan menjamah Yesus dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan di dalam ibadah yang kita lakukan setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, kami dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini mengarahkan hidup kami untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.